Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Seorang warga tertangkap tangan saat memasukkan puluhan surat suara ke kotak suara di TPS 3, Kampung Keramat, Banda Aceh. Proses pemungutan suara di Kabupaten Bener Meriah sempat terkendala dengan kekurangan surat suara, meski kemudian bisa diatasi. Sejumlah lokasi wisata pantai di Aceh sepi pengunjung meski sedang libur pemilu. Menjelang hari pemungutan suara, logistik pemilu 2024 mulai didistribusikan ke sejumlah kecamatan terpencil. Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Singkil mengirim lebih awal logistik pemilu ke Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat agar tiba tepat waktu. Logistik berupa surat suara dan logistik pemilu lainnya mulai dikirim pada Minggu siang. Sebanyak 120 kotak logistik pemilu dikirim ke 2 kecamatan kepulauan tersebut. Logistik pemilu ini untuk kebutuhan 14 TPS di Kecamatan Pulau Banyak dan 10 TPS di Kecamatan Pulau Banyak Barat. Jembatan gantung penghubung Kampung Alur Tani 2, Kecamatan Tamiang Hulu, dengan Kampung Tebing Tinggi, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, yang putus Rabu pekan lalu hingga kini belum diperbaiki. Aktivitas warga di kedua desa tersebut terganggu, karena untuk keluar masuk kampung, mereka harus menempuh perjalanan yang lebih jauh. Kerusakan jembatan gantung akibat kabel baja penyangga jembatan putus, sehingga lantai jembatan papan terjuntai ke sungai. Satu rumah permanen di kawasan padat penduduk Gampung Blang Peria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara terbakar Minggu petang. Dugaan sementara kebakaran disebabkan korsleting listrik, meski penyebab pasti masih diselidiki polisi. Kebakaran rumah yang ditinggal penghuninya menyebabkan kepanikan. Warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan barang-barang karena khawatir api meluas hingga membakar tempat tinggal mereka. Sedikitnya 3 dari 4 warga yang diduga menyelundupkan sabu-sabu ditangkap dalam sebuah penggerebekan. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah kendaraan, termasuk 1 unit mobil ambulan yang diduga berkaitan dengan penyelundupan lebih dari 1 kilogram sabu-sabu ini. Satres Narkoba Polres Kota Langsa meringkus Amiruddin, Munir, dan Iswandi, sedangkan TR masih diburu polisi. Sehari menuju pemungutan suara pemilu 2024, warga di pedalaman Kabupaten Nagan Raya dihantui gangguan satwa liar. Meski demikian, Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Senagan Timur tetap mendistribusikan logistik pemilu hingga ke seluruh TPS di 5 desa pedalaman. Perjalanan menuju TPS di 5 desa di Kecamatan Senagan Timur ini lumayan jauh, atau menempuh waktu 1 jam dari kantor kecamatan. Lokasi tersebut merupakan kawasan yang rawan konflik satwa seperti gajah liar, sehingga petugas perlu berhati-hati melintas di daerah tersebut. Cuaca panas dan terik disertai angin kencang yang kembali melanda wilayah Aceh menyebabkan lahan gambut terbakar.
Dari Senin sore hingga Selasa pagi, kebakaran belum sepenuhnya padam. Kebakaran lahan terjadi di Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Api bermunculan dari dalam semak-semak lahan gambut, kemudian menjalar cepat lantaran cuaca panas disertai angin kencang. Selain lahan kosong, kebun sawit warga juga ikut terbakar. Seorang petugas panitia pemilihan kecamatan atau PPK Syah Utama Kabupaten Benar Meriah meninggal dunia saat mendistribusikan logistik pemilu 2024 Selasa siang. Anggota PPK Syah Utama ini sempat berpamitan untuk naik perahu motor Sungai Samarkilang menuju Desa Pasir Putih. Mendiang Juandi tampak segar saat akan berangkat naik perahu menuju desa tujuan. Puluhan hektar sawah di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara dilanda kekeringan. Kekeringan yang terjadi selama 2 pekan terakhir ini mengancam pertumbuhan tanaman padi akibat kekurangan air. Dari sejumlah areal persawahan yang dilanda kekeringan, kawasan Gampung Belang Peria adalah salah satu desa yang terparah. Petani setempat terpaksa menimba air limbah dari parit untuk menyirami tanaman padi agar tidak mati. Sejumlah lokasi wisata tidak lagi menjadi pilihan pengunjung saat hari libur. Pantai Ujung Bate, Kabupaten Aceh Besar misalnya. Pantai ini juga sepi pengunjung, padahal saat ini sedang libur pemilu 2024. Lokasi wisata Pantai Ujung Bate di Kecamatan Masjid Raya yang biasa ramai, kali ini tampak sepi. Wisata yang menawarkan kerimbunan cemara ini sangat minim pengunjung pada hari libur, meski akhir pekan pantai ini biasanya ramai dikunjungi. Sepinya pengunjung di lokasi wisata Pantai Ujung Bate terjadi sejak pandemi COVID-19 lalu. Meski masih tetap dikunjungi, tapi jumlah pengunjung tidak seramai sebelum pandemi COVID-19, sehingga pendapatan pedagang pun ikut menurun. Sepi itu begitu ramai ya. Kenapa nih Bang? Kurang tahu juga mungkin. Abang udah berapa lama jualan sih? Udah hampir 15 tahunan. Terakhir rame kapan? Sebelum COVID itulah. Setelah adanya COVID itu ya kayak gini lah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Biasanya kapan-kapan aja tuh rame? Biasanya Sabtu Minggu rame. Ya kalau kayak gini ya lumayan lah, ada lah. Pengunjung biasa mengunjungi Pantai Ujung Bate untuk menikmati gelombang dan pantai. Lokasi wisata yang berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Banda Aceh ini terkesan kurang terawat. Sejumlah tempat permainan anak-anak juga rusak. Demikian juga sampah yang dibuang sembarangan di lokasi wisata. Sering kemari Kak? Udah. Enggak, baru ini? Kalau Kakak lihat fasilitasnya, lokasinya, seperti apa? Kebersihannya mungkin kan dari kayu-kayu yang udah jatuh nih kan. Mungkin ini yang harus dipindahin dulu. Ya biar nyaman. Ya kan. Sepinya pengunjung ke Pantai Ujung Bate karena warga mulai banyak beralih berkunjung ke tempat lain yang lebih dekat dan lebih banyak fasilitas permainan anak-anak. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Besar. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.